Indonesia menahan imbang dua langganan peserta Piala Dunia, Arab Saudi dan Australia, membuat tim nasional jadi sorotan. Yang disorot karena dibalik prestasi di penyisihan masuk final Piala Dunia, komposisi pemain Indonesia didominasi pemain naturalisasi. Menahan Arab Saudi 1-1 di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi. Lalu pekan berikutnya menahan Australia 0-0 alias tanpa gol di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini adalah prestasi tim nasional Indonesia di babak penyisihan kualifikasi menjadi peserta Piala Dunia 2026 di zona Asia. Lantaran Australia dan Arab Saudi adalah dua tim langganan peserta Piala Dunia dari zona Asia, selain Jepang dan Korea Selatan. Dan bintang kedua pertandingan itu adalah Martin Paes, kiper Indonesia yang baru saja jadi warga negara Indonesia alias dinaturalisasi. Paes adalah kiper utama klub FC Dallas dari Liga Amerika Serikat Major League Soccer atau MLS. Tak cuma Paes, karena ada 14 pemain tim nasional Indonesia hasil naturalisasi. Proyek naturalisasi adalah restu Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Amali kini Wakil Ketua Umum PSSI. Yang terbaru dinaturalisasi adalah Mads Hilgers dan Eliano Reindeers Lekantompesi yang telah disetujui DPR. Kedua pemain bakal jadi andalan berikutnya tim nasional melawan Bahrain dan Tiongkok pada Oktober. Kita berharap bulan Oktober mereka sudah bisa memperkuat timnas kita dan insya Allah akan membawa timnas kita untuk paling tidak bisa mengimbangi singa-singa Asia, dan mudah-mudahan di pertandingan berikutnya mereka bisa mampu membawa timnas kita untuk bisa memenangi setiap laga dan setiap pertandingan. Meski telah disetujui DPR, kritik juga datang karena banyaknya pemain yang dinaturalisasi. Di tengah naturalisasi, PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga diimbau untuk mengembangkan sepak bola Indonesia tanpa cara instan naturalisasi. Tapi jujur kebanggaan itu bagi saya berkurang ya. Karena dari komposisi mungkin ya terlalu banyak yang dinaturalisasikan. Bahkan hampir satu tim ya. Nah, politik ini atau strategi ini saya rasa nggak bisa dilakukan terus-menerus dalam jangka panjang sebagai cara untuk menjadi juara atau cara instan untuk menjadi juara. Buat saya nasionalisme itu satu harga mati, dan ya bagi yang punya keturunan Indonesia, bagi saya nggak ada masalah. Kritik ini direspons Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Menurut Erick, yang dilakukan Indonesia bukan sekadar jangka pendek, tapi prestasi jangka panjang. Proses naturalisasi juga memperhatikan hukum dan rasa nasionalisme pemain terhadap Indonesia. Kita harus mempunyai target untuk perbaikan prestasi timnas, itu yang utama. Cara-caranya pun terhormat. Kenapa? Aturan FIFA menjelaskan setiap negara boleh menaturalisasi semua pemain. Kita bisa lihat tim nasional Belanda sendiri, itu banyak keturunan Suriname. Ya, pemain tim nasional Prancis juga banyak dari negara tentu koloninya mereka. Amerika sendiri banyak yang last name-nya Spanyol. Dan ini ya bagian komitmen bahwa yang namanya pembangunan tim nasional itu bukan dilihat dari sisi jangka pendek, tapi menengah dan panjang, dan kita sudah siapkan talentanya gitu. Ada sebuah video hari ini baru terlihat ketika Mads Hilgers bermain dengan klubnya, tiba-tiba ada yang bawa bendera merah putih, lalu dia ambil bendera merah putihnya, dia foto. Nah, itulah nasionalisme. Ya. Saat ini, dalam beberapa pekan, peringkat Indonesia di FIFA naik 4 level. Usai Garuda menahan imbang Arab dan Australia, peringkatnya naik di FIFA dari 133 menjadi 129 dunia. Prestasi tim nasional memang kini yang dirindukan masyarakat sepak bola, apalagi melaju sampai jauh di kualifikasi Piala Dunia. Tim Liputan Kompas TV. Pengejaran tersangka pembunuhan